Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan berkahnya. Hari ini kita bisa bertemu dalam kegiatan Rohis perdana di awal semester genap. Tak lupa pula salawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah syafaat beliau sampai pada kita saat ini. Amin ya robbal alamin. Bapak ibu guru, anak-anakku yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa gelisah karena begitu beratnya beban yang harus kita bawa? Misalnya, ketika kita mengalami kekurangan harta atau seseorang yang kita sayangi meninggalkan kita untuk sementara waktu atau untuk selama-lamanya, hingga menyebabkan semangat kita patah, kemudian pasrah, lalu menghentikan langkah, dan akhirnya kita memutuskan untuk mengalah. Ketahuilah anak-anakku bahwa saat itu Allah sedang memberikan ujian kepada kita, sebuah cobaan untuk mengukur kadar keimanan sekaligus mengangkat derajat dan meninggikan level ketakwaan kita sebagai seorang mukmin dan mukminah. Dan Allah telah mengatakannya dalam Al-Quran bahwa Dia akan menguji hambanya yang bertakwa dan beriman. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, dan kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Ujian adalah jembatan bagi seorang mukmin untuk meraih kebaikan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan akan selalu ada hikmah dan anugerah yang sedang menunggu setelah ujian. Sebagaimana kehadiran pelangi yang selalu dinanti setelah hujan atau badai reda. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, maka Dia akan mengujinya, memberikan ujian kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, anakku, kita tidak perlu merasa kecewa, apalagi berputus asa ketika suatu saat kita ditimpa musibah atau dilanda bencana. Karena saat itu Allah sedang menghendaki kebaikan pada diri kita. Kira-kira kebaikan apa yang Allah kehendaki bagi kita saat ini kita berhadapan dengan sebuah ujian? Salah satunya adalah Allah menginginkan kita untuk bersikap bersabar, senantiasa bersabar. Bukankah Allah telah menjanjikan bagi orang-orang yang bersabar itu pahala yang tiada berbatas? Firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 10 yang artinya, hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Anak-anakku yang dirahmati Allah, tidak ada ujian yang tak bisa dilalui karena Allah telah mengukur kemampuan setiap hambanya
Dan Allah tidak akan pernah memberikan ujian yang melebihi kadar kemampuan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi, hadapilah setiap ujian yang datang dengan sabar dan ikhlas. Sekalipun cobaan datang silih berganti, seakan tak pernah habis dan tak pernah berhenti. Karena sebesar apapun ujian, masalah yang kita hadapi, kita masih punya Allah yang maha besar. Allahu Akbar. Mari anak-anakku, kita renungi kehidupan ini. Dan kita akan temukan betapa luasnya karunia dari Ilahi Robbi. Dan betapa lebarnya pintu pertolongan Allah bagi siapapun yang mau berdoa kepadanya. Dan seiring berjalannya waktu, kita akan tahu dengan izin Allah bahwa sebenarnya Allah menginginkan hambanya supaya menjadi mukmin dan mukminah yang tangguh, tidak mudah mengeluh dan mampu bangkit ketika terjatuh. Baik anak-anakku, ujian adalah bagian dari kehidupan seorang mukmin. Semua manusia diuji tanpa terkecuali. Kemudian diri kita sendirilah yang menentukan apakah kita sanggup menghadapinya dan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sabar, ataukah malah kita semakin terpuruk dan tenggelam dalam kesedihan. Oleh karena itu, tetaplah tawakal dan bersabar. Yakinlah bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya sendirian. Sedangkan dia berdoa memohon pertolongan hanya kepada Allah. Dan yang terakhir, bersiap-siaplah menyambut kabar gembira bagi orang-orang sabar dari ujian Allah. Dalam firman Allah, lanjutan surah Al-Baqarah ayat 155, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, yaitu pahala dari Allah yang tiada batas. Semoga Allah senantiasa memberikan kesabaran kepada kita semua dan menggolongkan kita ke dalam orang-orang yang sabar dalam menghadapi ujian dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, demikianlah ceramah singkat dari Ibu. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, apalagi dalam masa pandemik ini ya. Kita bermohon hanya kepada Allah. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.